Lalu benarkah seiring bertambahnya pihak yang mengaku ijazah Jokowi asli kian melemahkan tudingan Roy Suryo CS terhadap ijazah Jokowi? Dan benarkah tak lama lagi berkas perkara Roy CS naik ke kejaksaan? Kita bahas bersama Roy Suryo dan Andi Azwan yang sudah hadir bersama kami di studio. Selamat petang Mas Roy. Petang Cindy. Ya. Mas Roy, Mas Roy tadi kalau kata Bang Ahmad Ali dengan udah nambah daftar orang-orang yang balik badan dari Mas Roy Suryo. Kubu Anda makin lemah dan jadi terpecah, bener nggak? Mana ada makin lemah, lihat tuh. Ahmad Ali mungkin perlu menggunakan indera penglihatannya dengan jelas ya ketika di DPR kemarin ya gitu. Tidak hanya kami, purnawirawan TNI juga ada di sana, teman-teman dari UI ya gitu, dari Sivitas Akademika UI juga UI Watch juga ada, dan juga dari para ulama ada di sana. Kita nggak terlalu memperhitungkan ya apa itu yang tadinya memang mengaku ketua TPUA itu ya gitu. Karena apa? Karena dia ini koreksi untuk Ahmad Ali ya. Kupingnya juga dipakai lagi. Tidak pernah ada pengakuan ijazah asli itu dari Egy. Egy tetap mengatakan ijazahnya palsu dan dia tidak minta maaf. Itu pinter banget Egy itu. Jadi datang memang ke Solo, kemudian kayaknya sudah oke gitu ya. Untuk dapat SP3, begitu dapat SP3 Egy tidak mengakui, itu namanya cerdas. Tapi kan kalau nggak minta maaf nggak mungkin RJ-nya disetujuin dong. Ya, kata Egy nggak pernah minta maaf. Maka coba Egy kapan-kapan diundang ya. Dia minta maaf nggak? Dia akan mengatakan tidak minta maaf. Itulah cerdasnya Egy. Lain dengan yang si Omon ini ya gitu. Udah gitu nggak berani lagi lihat Tanus pakai. Lucu banget deh kalau saya lihat kemarin tuh ya di Polda Metro pakai kacamata hitam gitu, sepasang lagi ada yang juga pakai kacamata hitam. Makanya nggak bisa lihat ya, nggak bisa baca dengan jernih ya gitu. Karena apa? Malam-malam kok pakai kacamata hitam. Tapi itu kalau masyarakat aja pasti udah ngetawain lah. Tapi kalau dibilang semakin banyak yang balik badan kan artinya tudingannya jangan-jangan makin lemah juga. Enggak, mana ada semakin banyak. Cuman tambah satu ya, dan satu itu nggak kita hitung karena dia semenjak udah dilaporkan oleh bahkan oleh pihak sana ya bahwa ijazah doktornya di Yamaguchi itu ternyata bohong ya gitu, bodong. Dia sudah kami anggap end game, selesai gitu ya. Jadi sudah end game, dia udah selesai dan nggak kami hitung lagi, udah nggak ada kekuatannya sama sekali si Omon itu ya gitu. Bahkan jangankan teman-temannya yang ditipu, Tuhan aja ditipu sama dia kok gitu, dengan dia memalsukan atau keluarganya memalsukan surat kematiannya. Ini kan jahat banget gitu ya, artinya. Dan saya gini dia, kalau sama Egy sama DHL, oke lah terserah mereka. Mereka mau ketemu dengan Jokowi, tapi kan mereka nggak perlu berkhianat ya, menjelek-jelekan teman-temannya. Omon ini udah benar-benar sehina-hinanya di depan publik ya. Kalau mau lihat komentar sehina-hinanya, buka deh komen dia. Ya, kalau dia podcast itu, ya di akademinya itu, buka lah komen dia kalau berani. Komennya aja ditutup, pengecut dia. Tapi kenapa Anda menggunakan diksi berkhianat gitu? Ini keras banget. Oh jelas. Sekarang coba deh, kita buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sebutan khianat itu? Khianat itulah orang yang mengkhianati perjuangan. Udah jelas, nggak boleh marah dia. Itu ada di KBBI. Artinya, memang dia berkhianat. Itu kata lawyer saya, tapi saya juga bilang. Saya tanya dulu, Bang Andi, setuju nggak kalau dibilang berkhianat? Enggak lah, saya nggak setuju bahwa berkhianat. Kalau versi dia berkhianat, kalau dia ini kembali ke jalan yang benar. Ya, artinya begini, tidak mudah seorang yang quote-unquote katakan ilmuwan itu mendowngrade dirinya dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan selama ini penelitiannya adalah salah besar. Itu nggak gampang untuk bicara untuk bisa menerjemahkan hal itu ya. Karena akan bertentangan dengan batinnya dan juga bertentangan dengan masyarakat yang menilai itu. Ya, tapi biar bagaimanapun kita juga apresiasi. Artinya Rismond ini ya secara gentle menyatakan kepada publik saya berbuat salah dalam hal ini. Saya juga ada diskusi ya. Saya nanyakan bagaimana metodemu sebetulnya. Dia bilang ya saya salah di sini. Saya tidak menarik katakanlah histogramnya sampai yang ke 500 gradiennya seperti itu. Tapi jelas ini adalah sesuatu hal yang memang garis tangan Tuhan untuk itu. Berarti kalau menurut Anda satu udah minta maaf dan mengakui kesalahannya, seharusnya kasusnya sudah semakin lemah? Ya kalau kita lihat ya selama ini Rismond inilah adalah the key player dari grup mereka ini. Karena bagaimanapun kalau kita berbicara buku Jokowi's White Paper itu 480 halaman itu menceritakan secara teknis penelitiannya seperti itu. Ya dibandingkan, mohon maaf,
Kalau Roy Suryo kan 49 halaman. Oh, tapi itu nambah. Kalau kita lihat, itu saya sudah baca juga, itu tidak ada secara metodologi ilmiahnya dalam arti penggunaan ya bisa. yang Orang telematika gak itu. Tidak ada, hanya bicara tentang nggak bisa nilai. error level analysis yang Ilmu Anda ELA-nya nggak cukup. itu seharusnya Ilmu Anda nggak cukup adalah sampai menilai bentuk itu. analognya. Nggak bisa. Ya. Dan ini fotokopi. Kalau sudah fotokopi kemudian diupload, artinya resolusinya semakin turun, semakin rendah. Gitu. Orang nggak pernah Nah, tadi dibilang 49 halamannya. Nggak apa-apa, 49 halaman itu daging semua. Ya, kalau istilah orang-orang. Dan itu ada link-linknya. Orang bisa buka itu. Dan satu lagi, kalau namanya peneliti ya, Omon kan mengakui, saya sempat lihat, apa kata dia pertama kali, 11.000 triliun % soal font. Ternyata kemarin dengan mudahnya dia bilang, ya saya salah, font itu artinya bukan News Roman tapi Times Roman. Aduh, katanya pakar. Katanya tapi ternyata ya maklum lah, ternyata dia nggak lulus doktornya. Dan ternyata malah doktornya itu malah sudah menggunakan surat kematian untuk tidak bayar beasiswa. Jadi ya udahlah, benar-benar sudah hilang integritas. Peneliti Mbak, itu tidak bisa saja salah, tapi peneliti tidak boleh bohong. Di sini jelas bahwa dia berbohong. Dia mengatakan translasi, kemudian rotasi. Mana ada translasi rotasi? Ya, statement Pak Kasmujo, statement Prof. Ahmad Sumitro. Tidak ada yang lembar pengujian. Dan dia nggak bisa ngeklaim loh, Kasmujo itu milik dia sendiri. Dia datang bersama Michael Sinaga, dia datang bersama Pak Janes, diantar oleh Pak Taufik. Jadi nggak bisa tuh diklaim, bahkan buku dia Gibran Endgame. Itu juga bahannya dari saya. Oke, berarti selain bikin buku, kemudian juga ketika Rismos yang Nipar mendapatkan SP3 kemarin, Anda juga demo di DPR. Oh iya. Harus sampai gitu lagi, putus asa jangan-jangan. Enggak, sama sekali enggak. Kalau putus asa tuh diam di rumah, pakai kacamata hitam gitu ya. Itu putus Terus asa. mau ngapain dong maksudnya? Loh, kita jelas, kita kan semakin menegaskan bahwa kami itu lantang berteriak dan bahkan makin banyak dukungan dan simpati dari masyarakat dan banyak. Yang satu aja deh, sederhana aja sekali lagi kalau pengen bukti. Silahkan baca komen ya di pemberitaan, di soal demo, dan coba Omon tadi hidupkan komennya. Oh deh kalau berani hidupkan aja komen di situ. Dia pengecut ya, nggak berani menghidupkan komennya. Jadi kan nampak banget lah itu. Oke, kalau Bang Andi melihatnya sampai harus demo turun ke jalan depan DPR, Anda melihat itu sebagai langkah apa? Desperate. Putus asa nih berarti. Desperate. Putus asa untuk itu. Ya, karena bagaimanapun. Putus asa tuh diem. Ya menurut saya. Bosen lah dia di Polda teriak-teriak gitu, nggak didengar ya kan, dicuekin gitu. Gak pernah kita teriak-teriak. Tukang nasi uduk aja ngeliatnya ngeleos kok. Nah sekarang dia mencari perhatian publik. Gak ada mengadakan di depan DPR. Apakah diterima oleh anggota dewan kan enggak, ya kan. Memang hanya di kita depan nggak perlu. Jadi istilahnya pintunya, ya mungkin ya. Kalau saya lihat tuh hampir 3.000 orang yang hadir, Mbak. 3.000 orang yang hadir, Mbak Cindy, itu 2.500 itu tidak kelihatan orangnya. Yang ada cuma 500 dan 500 berarti ini petugas kepolisian. Gitu. Jadi kalau saya menurut saya apa yang dilakukan itu adalah mencari sensasi lah untuk di DPR itu biar tetap menjadi spotlight ya dari media mainstream dan media yang lain kan seperti nanti saya sampaikan. Tapi Bang Andi ini kan sudah mau 1 tahun tapi belum juga dilimpahkan. Saya akan jelaskan di sini. Tadi saya di Polda Metro, saya mengikuti ya. Sudah dilimpahkan. Metro nih sekarang. Sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kita tunggu. Itu kapan, hari ini? Ya kemarin. Oh kemarin. Ya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tadi kan perlu ada press conference oleh Polda Metro Jaya, dipimpin oleh Kombes Iman Imanuddin. Ya, beliau menjelaskan tentang SP3 Rismon itu. Yang ini saya juga bawa. Ya, saya tunjukkan di sini SP3-nya sudah ada. Ya, SP3-nya artinya apa-apa. Secara resmi diumumkan oleh Polda Metro Jaya, kemudian juga mengenai hal-hal yang lain ya. Dan yang paling menarik itu adalah bahwa itu sudah dilimpahkan di kejaksaan. Ini artinya ini. Klaster 2. Klaster kedua. Oke, berarti dalam waktu dekat Anda yakin akan segera dipersidangkan? Prediksi saya waktu itu juga di Kompas ya. Di awal Januari, awal April, bahwasanya untuk Rismon SP3-nya itu mid of April, dan ternyata itu benar. Dan prediksi saya sekarang, salah terus di akhir April, end of April, P21 dan akan ditahan. Berarti kalau misalnya waktu persidangan semakin dekat dengan sudah P21 Pak Jokowi, Anda bisa jamin akan datang di persidangan? Berulang kali dikatakan oleh Pak Jokowi kepada kami, kepada publik, kepada media mainstream. Cerdas pertanyaan Mbak Cindy. Beliau akan hadir, ya, karena itu adalah trial, ya, pengadilan untuk dirinya.
Dan bawa ijazahnya? Jelas. Ijazah untuk S1 itu dan SMA itu ada di kepolisian. Pasti itu adalah barang bukti yang juga dilimpahkan untuk itu. Tukang bohong dipercaya. Ijazah SD, SMP akan bagi kalau itu diminta oleh pengadilan. Tapi kan kalau kita mundur juga ke sidang gugatan perdata yang di Solo, objeknya sama-sama ijazah tapi nggak pernah. Jadi begini Pak Cindy, kita harus melihat itu apple to tuh. apple untuk itu. Yeah. CLS adalah penggugatnya warga negara terhadap institusi atau yang jelas dia nggak datang. Bukan untuk perorangan, dan itu adalah sidang perdata. Dan hasilnya yang apa? penting nggak datang. NO. Ya, NO jelas itu untuk tidak itu bisa diterima, bukan ditolak loh. Ini jangan bahwasanya salah. ya mereka ini sudah tidak diterima untuk itu. Ya. Hadapi saja secara gentle ini, kita akan memasuki Ini saya jelasin. etapa terakhir. Jangan salah. Etapa terakhir itu adalah di pengadilan. Oke, Bang Roy, Ya, gimana tanggapan Anda? NO itu harus dijelasin ya supaya orang tahu. NO itu kependekan dari niet overklagen verklaard. Artinya apa? Itu artinya tidak diterima atau pengadilan tidak berani menyidangkan itu. Bukan ditolak loh ya. Salah banget kalau ada yang orang mengatakan kami sudah menang. Menang apa? NO itu tidak menang. NO itu pengadilan tidak berani menyidangkan itu. Ya gitu karena mungkin dia takut itu. Tapi yang jelas apa? Soal pelimpahan. Kalau kita lihat statementnya Andi Aswan ini, udah dari tahun yang lalu bilang, bahkan bulan Juli waktu itu malah sudah bilang, Juli itu kami statusnya masih terlapor, belum tersangka. Udah bilang, ini sudah segera P21, sudah segera akan tetapkan tersangka, nanti sidang pengadilan nanti Agustus. Apa itu tahun lalu dia udah ngomong gitu, ketawa aja kita ya. Kemudian ketika November kami ditetapkan jadi TSK, udah ngomong langsung awal tahun depan ya tahun baru di penjara. Itu udah ngomong begitu. Mana buktinya? Bohong. Tapi kalau semua. tadi kata Bang Adi sebenarnya udah dilimpahkan nih kata polisi. Dilimpahkan mulai tanggal 13 Januari itu sudah dilimpahkan. Dilihat oleh kejaksaan, ini apa kayak gini kok dilimpahkan? Kurang semua, makanya diperiksa lagi, Jokowi diperiksa lagi, kemudian malah ada media-media diperiksa. Itu namanya berkasnya bodong, itu belum apa-apa. Sekarang katanya sudah dilengkapi. Kita lihat tadi ya, itu akan P21 enggak? Itu namanya P19, itu harusnya, itu sudah benar-benar di stop. Karena apa? Udah melampaui lebih dari 2 bulan. Kalau ngikutin aturan ya, tapi kan ada tuh orang yang katanya penasehatnya ahli, tapi benar-benar kacau tuh, malah merusak tatanan di kepolisian sendiri gitu. Karena apa? Karena dia kemudian mengatakan, oh itu biasa kok dilanggar gitu. Nah, ada tapi yang kalau sampai misalnya setahun sidang gitu. nih dalam waktu dekat sudah dijadwalkan, misalnya sudah lengkap semua berkas perkara, terus Ya kan, saksinya Rismon Sianipar. Mana bisa orang yang tidak punya integritas jadi saksi? Pasti akan ketolak lah. Orang yang nggak punya integritas sudah bohong dan kemudian dia berbohong itu apa? Coba nanti dicek dia ya identitasnya saja. Misalnya dia dicek identitasnya saja, nanti akan dikatakan sudah nggak mungkin lagi identitasnya sudah nggak benar. Ya dia kemana-mana dia mengatakan dia adalah dokter ya gitu. Padahal dokternya itu bohong. Lah dari situ aja. Nih dia di KTP dia nulis dokter. Dari sini aja ini udah penipuan ini. Ya ini udah pidana nih, melanggar nih, penipu dokter kemudian master Ini nggak ada ini semua. Ayo kalau ini kemudian ini aman ya. Sudah niknya udah saya hilangkan. Ya udah. Ya, clear kalau gitu. Kalau gitu Bang Andi, tanggapan Anda. Kalau misalnya Rismon Sianipar jadi saksi mahkota. Ya, jadi Rismon Sianipar sudah menandatangani BAP untuk sebagai saksi dari Pak Jokowi. Bukan saksi mahkota ya, salah itu. Sudah menandatangani itu, ya terserah dia bilang bukan saksi mahkota, yang jelas buat kita ini ada saksi kunci karena dia di key player. Wah, saksi kunci lagi. Salah satu saksi kunci dia key player untuk itu. Nggak berguna. Jadi ya kalau kita melihat ya apa yang dikatakan itu, dan selama ini prediksi saya alhamdulillah benar ini. Mana bohong semua itu dari kita lihat aja Cindy, nanti akhir April seperti APRA ya. Karena kalau sudah P19 itu udah komplit apa yang diminta oleh kejaksaan ya. Kenapa kan ada yang RJ. Nah disitulah karena di RJ itu kan harus dikeluarkan. Yang sudah diterima itu, yang sudah mendapatkan yang namanya SP3 itu. Setelah dikeluarkan, baru kan ada BAP tambahan. Nah ketika BAP tambahan itu sudah selesai, ini sudah selesai, dikembalikanlah ke kejaksaan. Oke, berarti akhir April ya kita tunggu. Ya, akhir April kita tunggu saja. Yang menarik sebetulnya, yang menarik ya. Nggak bisa. Pertanyaannya gini aja, yang menarik adalah apakah Roy Suryo dan Tiffany akan ditahan? Oke. Nggak mungkin. Akhir aja. Kita itu nanti kita nantikan. Silakan. Oke, Kalau Mas yang jelas bohong terus itu Andi Aswan itu dan buktikan kebohongannya. Ya, Mas Roy Suryo dan Bang Andi Aswan, terima kasih sudah